Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Fatah. Ada rekan saya juga, Rafli Aditya Kurniawan, Feruzi Fajrin, serta Sarah Tesalonika Sogen. Halo Kak, selamat berjumpa kembali Kak. Iya, halo. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya Kak, beserta teman-teman karena mengganggu waktunya nih. Iya, nggak apa-apa, heeh, Oke Kak, lagi senggang oke, juga sih. iya, oke izin menjelaskan sebelumnya ya Kak. Mhm. Kami dari mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila ingin mendapatkan tugas wawancara untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak nih Kak. Di sini jadi kami ingin menggali lebih dalam lagi dari pertanyaan yang sebelumnya kita pernah ketemu, Mhm. tentang sistem informasinya nih Kak, yang rencana kita buat di rekayasa perangkat lunak yang di bagian tema dengan tema catering-nya. Mungkin langsung saja untuk ke pertanyaannya ya Kak. Boleh. Oke oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Kak awal mulanya Stick on You ini didirikan? Jadi, awal mulanya sih sebenarnya, karena saya, dan suami ya, dan keluarga juga, itu kita, suka gitu, menyukai dengan steak ya, dan kita juga sering tuh berkunjung kayak ke, restoran-restoran steak ya. Kalau dulu kan sekitar tahun sebelum zamannya Abuba, kita punya restoran favorit ya, namanya Gendy Steak. Itu, adanya di Hayam Wuruk kalau nggak salah. Makin ke sini kan memang banyak banget ya restoran steak kayak Holiko, Abuba, dan, ada juga yang, kelas maaf ya, kelas ke bawah gitu seperti warung steak gitu ya, yang, di mana kalangan muda juga, itu bisa ya mengunjungi warung steak tersebut karena harganya yang terjangkau ya. Eee, nah, jadi, awal mulanya sih dari situ ya. Dan, kebetulan saya juga suka masak ya, saya suka, namanya ibu-ibu ya, jadi, sering beli gitu, nominalnya juga nggak sedikit, kenapa nggak kita coba buat aja gitu. Nah, kebetulan suami dan keluarga tuh suka gitu dengan buatan saya. Dari situ sih, oh oh nih kayaknya bagus nih gitu, rasanya enak nih, lebih enak dari steak yang ini gitu misalkan. Jadi dari situ sih, jadi ya kebetulan ada peluang usaha juga, kita cari-cari lokasi, oke, terus awalnya sih juga, bukanya juga masih di rumah itu dan, itu lumayan gitu, lumayan menguntungkan kita berdiri cuma 2 jam ya, cuma waktu itu sih cuma coba 15 stick, oke gitu, nggak lama habis gitu. Jadi cuma 2 jam, 3 jam habis, "Oh boleh nih," gitu. Jadi, cobalah kita buka, stick di lokasi yang berbeda seperti itu. Oke oke. Kalau dari inspirasi sendirinya nih Kak, di balik nama Stick on You, apakah ada Kak? Oh, kalau nama, Stick on You itu sebenarnya kita terinspirasi dari judul lagu. Dulu tuh ada, eee, apa, eee apa ya namanya ya, Pussycat Dolls kalau nggak salah, dia ada judul judulnya itu Stick With You, artinya kan jatuh hati padamu gitu. Jadi tuh Heeh. kita bingung nih mau bikin apa, namanya gitu. Oh ya udah diplesetin aja jadi Stick On You gitu, jadi stick padamu gitu. Keren juga sih Kak, keren Jadi keren. plesetan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau bisa diceritain lebih lanjut tentang proses pemilihan daging yang digunakan untuk stick itu ada nggak sih Kak? Mmm. Prosesnya sih kayak pemilihan daging itu awalnya kan kita memang belinya secara online ya, eee, pas baru-baru itu secara online lalu kita biasanya, coba survei tempat, maksudnya survei, lokasi usaha si supplier tersebut ya. Kebetulan di daerah Jakarta Timur, memang dia kayak grosiran daging, kayak meat shop gitu, kalau proses pemilihannya itu, ya pastinya kita harus menggunakan daging-daging yang fresh. Kita juga bisa lihat secara visualnya ya, dari kalau daging ayam itu kan kita harus, pemilihannya tentu saja warnanya itu harus yang putih ya biasanya, mmm, apa
Iya, pokoknya kalau ayam itu putih terus, terlihat fresh ya, kalau daging juga, itu harus, berwarna merah muda atau terlihat juga tuh biasanya ada warna-warna darahnya yang masih segar. Jadi khusus untuk hidangan steak ini juga daging yang kita pakai juga kalau yang steak sapi ya kita kebetulan impor, seperti itu. Tapi di, eee ya di toko yang sama sih, seperti itu sih, Oh, pemilihan dagingnya hanya seperti itu, hanya kelihatan, dari warna, bau ya, dan kekenyalannya, biasanya kita begitu memilihnya. oh, oke oke oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau dari pemilihan sisi kualitas, kesegaran daging, sama yang digunakan untuk setiap hidangan itu ada nggak sih Kak? Sama sih yang tadi seperti Sama saya ya kayak tadi ya? sampaikan ya heeh, sebelum kita launching pastinya kita juga coba-coba resep-resep dulu ya, bagaimana kualitas daging yang kita beli itu, gitu. Jadi kita, dan bahan-bahannya juga, kita bisa ketahui dulu ya sebelum sebelum launching pastinya, dari kualitas bahannya, kita beli di mana sih nih gitu, tempatnya kayak kayak gimana sih, biasanya kan seperti itu. Biasanya sih kita, onsite dulu ya gitu. Mmm, ya itu daging yang segar berwarna merah terang dan daging, itu daging sapi ya, kalau daging, ayam warnanya pasti putih, terus dari baunya juga, aroma daging sapi, kita tahu ya pastinya. Nah itu, kalau aromanya mulai berbau kan berarti kan itu kan udah busuk, seperti itu. Jadi, ya itu kuncinya sih ya dari warna daging, kita kenali warnanya ya, lalu tekstur dagingnya itu gimana gitu, masih kenyal apa enggak biasanya. Terus dari baunya juga, bau-bau khas gitu ya, kalau daging sapi itu kan pasti memiliki, bau-bau, aroma daging mentah gitu loh, yang ya aroma daging. Jadi nggak tengik, nggak berbau asam gitu, seperti itu. Oke, heeh. Mhm. Berarti ada research dulu ya sebelum launching? Iya, mhm, Oke oke. betul. Nah, paling nggak untuk dari saya pertanyaan cukup, mungkin nanti saya lempar kepada teman saya untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Halo Kak, saya Sarah. Hai, Selanjut Sarah. iya, Mhm, selanjutnya saya akan, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau mhm. boleh tahu nih Kak, apa sih yang menjadi menu andalan di Steak on You? Yang menjadi menu andalan sih, eee, ayam ya, Wow, grilled chicken stick ya pastinya. Karena kan sasaran pasar kita ya memang yang, ya menengah ke bawah ya. Kenapa mmm, populer ya karena, selain harganya terjangkau juga, ya kita ada berbagai variannya juga ya untuk kentangnya seperti wedges, french fries, dan mashed potato. Sausnya juga sama ya, makanya mungkin, banyak pelanggan lebih mengarah ke, chicken stick ini karena kan dengan harganya yang terjangkau namun, mendapatkan varian-varian kentangnya, varian sausnya, seperti itu. mantap mantap tuh Kak. Selanjutnya nih, apa sih tantangan yang Kakak hadapi dalam menjaga konsistensi rasa dan kualitas pada setiap menu hidangan? Kalau untuk konsistensi rasa, eee, ya kita, pasti untuk menjaga konsistensi itu dimulai dari, pilihan-pilihan daging kita ya sama setiap harinya itu diambil dari supplier yang sama. Mmm, Karena kan ini juga kan kita udah melakukan research juga ya ke lokasinya mhm. dan untuk memasaknya juga kita, selalu konsisten resep dan takarannya. Kebetulan kita juga ada takaran-takarannya ya untuk memasak ya biar rasanya pun konsisten di setiap penyajiannya itu selalu sama, seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Kakak mengelola dan memantau stok bahan makanan di Steak on You untuk memastikan bahwa makanan tersebut itu tersedia dan memadai? Kalau untuk, mengenai stok ya, biasanya kita
kita, kita sebenarnya stok nggak banyak-banyak ya, karena kan perputarannya juga cepat dan, biasanya kita klasifikasikan tuh, untuk stok-stoknya misalkan berdasarkan cara penyimpanannya kan pasti dipisah-pisah ya, kayak sayuran, daging, saus, seperti itu ya di tempat yang berbeda ya. Mmm, Seperti itu aja sih kalau untuk mengelolanya. Kalau memantaunya kita, memang, apa ya, belanja tuh nggak terlalu banyak-banyak gitu, paling untuk 3 hari, seperti itu. Dan juga biasanya kita klasifikasikan juga nih bahan-bahannya berdasarkan dari perputaran siklusnya, seperti mana bahan yang fast moving dan, mana bahan-bahan yang slow moving, dari sini kan kita bisa pantau, seperti itu. Iya. Terima kasih Kak buat jawabannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan selanjutnya melalui teman saya. Baik, Halo Kak Maya, izin ya, Kak ya saya lanjutin pertanyaannya ya. iya boleh. Kira-kira sih strategi apa sih Kak untuk menghindari kekurangan stok atau kelebihan stok bahan makanan yang tidak terpakai gitu? Strateginya, eee biasanya sih kalau, kita harus mengetahui juga bagaimana pola penjualan kita ya. Seperti, biasanya, setiap hari tuh kita terjual berapa sih gitu kan. Terus kalau weekend biasanya juga terjual berapa gitu kan. Biasanya kan kalau weekend itu kan lebih banyak daripada weekday ya. Jadi kita harus mengenali pola penjualan kita dulu. Mmm Ya, jadi dengan adanya, eee, pola penjualan seperti itu kan kita bisa memperkirakan, secara akurat ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dari persediaan kita gitu, apakah cukup, ke depannya gitu. Dan juga, kita juga nggak akan merasa merugikan ya, karena kan ini kan, daging walaupun disimpan di freezer gitu, tapi tetap aja dia, kesegarannya pasti kan berkurang. Jadi, kita memang nggak bisa, nggak nyetok banyak-banyak ya, jadi kita memang, strateginya bagaimana, ya kita mengetahui pola penjualan, lalu, kita memperkirakan gitu kebutuhannya itu bagaimana, sehingga kita juga nggak terjadi overstock ya atau kekurangan stok seperti itu. Oke, baik-baik Kak. Jadi intinya mengenali pola penjualan ya Kak ya. Iya. Ah, Oke, selanjutnya sih Kak, kira-kira Kakak ada nggak sih sistem atau metode khusus mungkin yang mengatur rotasi stok bahan makanan? Jadi yang untuk memastikan kesegaran sama kualitasnya gitu? Mmm, Kalau sistem sih nggak ada ya. Ya itu aja sih paling, rotasinya itu ya kita klasifikasikan lagi bahan-bahan yang berdasarkan perputaran siklusnya seperti mana bahan yang fast moving atau slow moving, seperti itu. Kita kan nyetok, memang nggak banyak-banyak, memang per 3 hari belanja ya, terutama untuk daging kita juga punya freezer, seperti itu sih, heeh. Oh, baik-baik Kak. Selanjutnya, gimana sih cara Kak Maya menangani situasi ketika misal stok bahan makanan mendekati habis nih, terutama bahan-bahan kunci seperti daging gitu? Mhm. Eee, Kita nggak nyetok sampai berhari-hari ya, kadang sih 2 sampai 3 hari, jadi sekiranya udah tinggal 1 kali penjualan nih, misalkan kita jualan biasanya kan, ini kan karena ayam, sama daging itu kan, harus diproses ya, kayak proses marinasi dulu sebelumnya, jadi di rumah udah dimarinasi. Jadi, kita biasanya bawa ke lokasi usaha tuh cuma 25 ayam misalkan gitu, 10 sapi. Nah kita, eee, udah gitu. Jadi, kalau misalkan, "Oh daging kita tinggal sekian nih," gitu kan, tinggal 1 kali penjualan lagi gitu. Nah kita order dan kita memang udah punya langganan kan. Jadi, sekarang kan apa-apa gampang ya, apa-apa, bisa, melalui online, kita bisa diantar di hari yang sama, biasanya seperti itu. Jadi, seperti itu aja sih. Oke, balik lagi berarti ke pola apa namanya penjualan itu Kak ya. Ya betul. Baik.
Dari saya sih cukup sih Kak, itu aja. Pertanyaan selanjutnya diajukan sama Feruji Kak. Makasih Iya, Kakak. iya sama-sama. Oke, Kak, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi, apakah Kakak bekerja sama dengan supplier tertentu untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan makanan Kakak nih? Kalau Kakak bekerja sama dengan pemasok tertentu, bagaimana Kakak memilih pemasok tersebut ya? Kerjasama sih enggak ya, cuma, kita cuma menjadi rekan aja atau menjadi pelanggan aja antara, saya pembeli dan supplier, dan memang untuk pembelian, ada batasnya kan ya untuk pembelian minimal sekitar 15 kilo, 10 sampai 15 kilo gitu, itu bisa diantar dari pihak sana dan free ongkir juga. Padahal sih awalnya kita juga, taunya kan dari pembelian secara online, lalu survei ke tempat, di sana lokasinya dan prosesnya gimana sih, beneran fresh apa enggak nih, ternyata oke. Jadi kita memutuskan untuk selalu membeli di tempat yang sama, seperti itu. Lanjut Fer. Oh, jadi pemesanan untuk bahannya Kakak menggunakan sistem online ya? Iya online, tapi sebelumnya kita research juga. Oke, jadi kalau Kakak melakukan inventarisasi stok bahan makanan secara berkala, itu ada sistem atau perangkat lunak yang Kakak gunakan nggak ya untuk membantu mengelola stok makanan itu? Kalau untuk inventarisasi, memakai perangkat lunak sih, belum ke arah sana, karena secara kan kita juga usahanya masih skala kecil gitu. Mungkin kalau udah skala besar, terus, skala menengah ke besar lah yang cabangnya banyak, mungkin akan menggunakan perangkat lunak ya. Ya itu, kita menggunakan siklusnya bahan yang fast moving, slow moving, kayak gitu. Seperti itu aja sih. Emang kita juga jarang stok lama-lama ya, karena sekarang pembelian bahan ya mudah banget. Jadi hari ini kita jualan masih ada stok, terakhir ya, walaupun habis pun kita bisa langsung order ya secara online dan, dianterin juga hari ini juga gitu, seperti itu. Seperti itu sih. Oh, kalau Kakak menghadapi situasi di mana terjadi ketidaksesuaian antara permintaan pelanggan dan stok bahan makanan yang tersedia, seperti eh, permintaan permintaan pelanggan terlalu banyak sementara stok bahan makanan di Kakak ini kurang gitu. Ya, memang kadang-kadang juga ini menjadi suatu, apa ya, yang terjadi juga gitu ya di dalam, usaha kita ya. Ternyata yang pertama kalau kita stok banyak, ternyata tidak habis terjual, akhirnya, karena bahan ini juga harus dimarinasi, biasanya juga nggak bisa disimpan berhari-hari, di kulkas pun tetap dia akan berbau ya, karena kan udah diolah ya, udah ada bahan-bahan yang masuk. Mmm, nah kedua, eee, kita, nggak memiliki cukup persediaan kalau kita tidak memiliki cukup persediaan untuk memenuhi pesanan pelanggan, ya kita balik lagi, kita harus persediaan untuk, menghemat pengeluaran juga ya, karena terlalu banyak menimbun persediaan juga kita bisa rugi gitu kalau misalkan, eee persediaannya, itu, eee, ternyata nggak banyak yang beli, kan seperti itu ya. Makanya memang perlu ada, kita perlu gitu ya me-manage persediaan tersebut gitu. Jadi kita cukup membeli kebutuhan untuk, memenuhi permintaan pembeli saja, tidak lebih atau kurang biasanya. Jadi kita, harus tahu, detail-detail stok dari, bahan-bahan yang biasa kita pakai, seperti itu. Seperti itu sih kalau saya.
Oh, oke Kak. Terima kasih ya Kak sebelumnya telah menjawab pertanyaan saya. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Ibrahim. Oke Kak. Terima kasih ya Kak sebelumnya atas jawaban-jawabannya dan waktunya. Kami izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Kak. Iya, nggak apa-apa, makasih juga nih Oke. atas undangannya. Makasih banyak Kak ya. Iya. Oke, Kak izin pamit diri ya. Terima kasih Iya. Kak. Assalamualaikum Makasih Terima kasih warahmatullahi Kak, sukses selalu. Iya, semua makasih. Izin live ya. Iya Siap Kak, Kak. terima Iya kasih. Makasih Kak, Kak, makasih banyak Kak. makasih banyak.